Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala nafa'a fi ulumi fi darin amin. Khatimatun nas'alullaha husnal khitam. Jadi kalau ada kata-kata khatimatun dalam kitab itu kita dianjurkan untuk mengatakan nas'alullaha husnal khitam. Kami minta kepada Allah agar mati husnul khotimah. Walaupun dalam khotimah di sini, khotimah pembahasan di sini, tapi ya, kita dianjurkan untuk minta supaya mudah-mudahan dengan sebab ini kita matinya husnul khotimah. Amin. Fi sardi ahadisa tata'allaqu bisawmi, tentang kisah atau riwayat hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa. Akhraja Tirmizi, telah mengeluarkan oleh Imam Tirmizi, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala berkata ia, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna rabbakum, sesungguhnya Tuhanmu, yaqulu, berkata, kullu hasanatin, setiap kebaikan, bi asyri amsariha, balasannya itu dengan 10 ganjarannya. Ini minimal, Allah membalas 1 dengan 10. Ini balasan yang paling kecil dari Allah, tapi sulit terwujudkan dari kita. Bagaimana tuh? Kita ya dibagi umpama sesuatu. Umpama kita dibagi ya makanan. Ya. Dibagi makanan. Makanannya apa? Umpama martabak 1 loyang kita dibagi. Kira-kira kita bagi dia mungkin enggak? Maksudnya ada enggak kebayang kita bagi 10? Ustaz Endi? Enggak ada. Enggak ada. Paling banter banget 2 dah ya. Jadi sama kita enggak kebayang tuh. Paling kecil pembagian Allah sama kita enggak kebayang. Masya Allah. Itulah yang namanya Tuhan. Itu paling kecil tuh, sama kita aja nggak kebayang. Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai dengan 700 lipat ganda pemberian Allah. Masya Allah. Jadi kita berbuat sesuatu kebaikan dibalas oleh Allah minimal 10, ya, minimal 10 sampai dengan 700 lipat ganda. Masya Allah. Wa saumu li wa ana ajzi bihi, kata Rasul, ya, kata Allah dalam hadis qudsi ini, puasa karena aku yang akan membalasnya. Jadi kalau kita puasa karena Allah, Allah akan balas. Bahkan dengan dalil ini Imam Suyuti dalam syarah kitab An-Nasai, beliau berpendapat bahwasanya orang yang puasa ya, karena Allah ya, dia puasa karena Allah,
maka nanti Allah akan balas, maka pahala puasa kita enggak bakal hilang sampai nanti. Walaupun tuh pelakunya berbuat apa? Berbuat maksiat kepada orang lain. Kan begitu. Kalau kita puasa, apa kalau kita baca Quran, kita sholat, banyak ibadah kita, sedekah, banyak ibadah kita lainnya, kita melakukan itu, Pak. Nanti tuh kalau kita berbuat maksiat sama orang, kita jelek-jelekin orang, ngomongin orangnya, gibahin orang, nanti tuh pahala kita keambil. Tapi kalau puasa enggak keambil. Itu ada pendapat begitu dari dalil ini. Jadi oleh karenanya jangan sampai kita enggak puasa. Usahakan kita puasa. Puasa apa? Kalau puasa wajib Ramadan, insya Allah kita puasa dah. Puasa sunat minimal kita puasa 3 hari dalam sebulan. Kayaknya ini mah ada ya, tambahin lagi dah. Senin, Khamis, usahakan jangan sampai enggak puasa. Itu aja lah. Puasa, jangan enggak puasa. Mengingat tadi tuh pendapat Imam Suyuti tadi kayak begitu. Jadi nanti amal ibadah puasa kita enggak bisa digugat. Yang lain bisa digugat. Nah, puasa enggak bisa digugat. Masya Allah. Dan ini juga pendapat guru saya Kiai Syafi'i Hazami pun beliau pendapatnya ini sama. Wala khulufu fami shaimi atyabu indallahi min ri'il miskin. Sungguh bau mulut orang yang puasa lebih wangi, lebih harum di sisi Allah daripada minyak misik. Kenapa dikatakan begini? Karena memang orang puasa itu bau mulutnya itu sangat menyengat sekali. Ya. Bau mulutnya itu sangat nyata sekali. Tapi sesungguhnya nanti di akhirat itu lebih wangi daripada minyak misik. Wa in jahila ala ahadikum jahilun, jika berbuat jahil kepada salah seorang kamu, jahilun oleh seorang yang jahil, wa huwa shaimun, dia lagi puasa, falyakul, maka hendaklah dia berkata inni shaimun, sesungguhnya aku puasa. Jadi kalau ada orang jahilin dia, berbuat enggak baik sama dia, bilang saya puasa. Kalau bahasa kita lu jangan macam-macam, gue lagi puasa nih gitu. Jangan ngajakin berantem gitu. Saya lagi puasa nih. Tapi bukan berarti kalau enggak puasa berantem, bukan. Bukan begitu. Apalagi lagi puasa. Walisaimi farhatani, bagi puasa mempunyai 2 kegembiraan. Farhatun inda yuftiru wa farhatun inda yalqa rabbahu. Satu kegembiraan ketika buka puasa, satu kegembiraan ketika jumpa Allah Tuhannya. Jadi orang yang puasa udah siap mendapati 2 kegembiraan. Pertama di dunia, kedua di akhirat. Orang yang mana aja tuh pasti gembira, walaupun udah puasanya setiap hari, kalau buka puasa gembira. Apalagi yang puasanya baru-baru aja. Ya, itu gembira banget deh ketika lagi puasa. Wa Ibnu Hibban, dan riwayat Ibnu Hibban, wal Hakimu, dan Imam Hakim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah,
Iza kana awalul lailatin, apabila ada awal malam min syahri ramadhana, daripada bulan Ramadan, sufidati syayatinu, diikat setan-setan. Jadi kalau awal Ramadan setan diikat nih. Insyaallah kan kita dikit lagi nih Ramadan ya. Setan diikat. Di sini ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud ikat di sini apa nih? Apa setannya diikatnya? Benar-benar setan itu diikat atau nafsu kita diikat ini? Lihat. Kita kalau bulan Ramadan kalau baca Quran hawanya ringan enggak? Ringan kan? Bentuk ibadah yang lain tuh hawanya ringan. Jadi kalau seperti ini berarti memang diikat tuh setan-setan. Kerasa. Coba baca Quran di luar bulan Ramadan, rasanya gimana? Berat. Ya begitu. Dalam Ramadan semangat kita. Wa maradatul jinni, dan durhakanya jin. Jin pun diikat. Ya, jin yang durhaka diikat. Wa guliqat abwabun nar, dikunci pintu-pintu neraka. Falam yuftah min ababun, maka tidak dibuka daripadanya akan pintu neraka, enggak dibuka. Wa futihat abwabul jannati, dibuka pintu-pintu. Ya tadi guliqat dikunci ya. Tadi guliqat abwabun nar, dikunci pintu-pintu neraka. Falam yuftah, enggak dibuka. Minha, daripada pintu neraka, babun, satu pintu pun enggak dibuka. Nah ini wa futihat abwabul jannati, dibuka pintu-pintu surga. Falam yuglaq min ababun, tidak dikunci satu pun daripada pintu surga. Makanya kalau ada orang meninggal dunia bulan Ramadan, Masya Allah, keistimewaan itu. Apalagi meninggal bulan Ramadan hari Jumat, Masya Allah, luar biasa ini. Itu keistimewaan yang Allah berikan kepadanya. Wa yunadi munadin, dan memanggil oleh yang memanggil, kula lailatin, setiap malam, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang mencari kebaikan, menghadaplah. Bulan Ramadan. Jadi jangan sampai kita bulan Ramadan santai-santai. Ya baghiyal syarri aksir, wahai yang mencari keburukan, ya kurangin, mundur, ya kurangin. Walillahi utaqa'u minan nar, milik Allah orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka. Masya Allah. Tuh kapan aja ngomongnya, wa dzalika kullu lailatin, itu setiap malam. Jadi setiap malam ada yang manggil kayak begitu. Jadi setiap malam tuh, ya baghiyal khair aqbil, ya baghiyal syarr aksir, walillahi utaqa'u minan nar. Setiap malam bulan Ramadan ada suara kayak begini. Jadi setiap malam bulan Ramadan ada suara kayak begini. Ya baghiyal khair aqbil, ya baghiyal syarr aksir, walillahi utaqa'u minan nar. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita bermalas-malas. Wa ibnu Khuzaimah, dan dua ibnu, ya itu Ibnu Khuzaimah wa Hibban, dan Ibnu Hibban, anna bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar, Nabi pernah naik mimbar. Faqala, lalu Nabi mengatakan amin, amin, amin. Masya Allah. Amin itu artinya terimalah, istajib, terimalah, terimalah, terimalah. Qila, ditanya, ya Rasulullah, innaka sa'idtal mimbar, sesungguhnya engkau naik mimbar. Fakulta, lalu engkau mengatakan amin, amin, amin 3 kali.
Faqala, lalu ia berkata, inna Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam. Ya, kenapa tuh? Nabi ditanya, kenapa engkau bisa mengatakan amin? Sampai 3 kali datang-datang amin, amin. Di atas mimbar amin, amin aja. Kan gak ada orang yang baca doa, oh amin aja. Nabi ditanya, kenapa kamu bisa mengatakan amin ya Rasulullah? Ya. Kata Nabi, inna Jibrila alaihissalam atani, sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam datang kepadaku. Faqala, lalu dia berkata, man adraka syahra ramadhana, siapa saja yang mendapati bulan Ramadan, falam yughfar lahu, nah, ya, maka ya, kemudian dia tidak diampunin dosanya, famata fadakhala an-nar, lalu dia mati maka masuk dia ke neraka, fa'abadahu Allah, semoga Allah jauhkan dia, ya, dimasukin ke neraka, semoga Allah jauhkan dia dari rahmat Allah. Qul, katakanlah Muhammad, amin, ya, ya, kata malaikatnya. Kata Nabi, fakultu, maka aku katakan amin. Masya Allah, jadi disumpahin sama malaikat, diaminin sama Nabi. Dia tuh masuk Ramadan tapi dosanya gak diampunin, ya. Jadi masuk Ramadan dosanya gak diampunin. Artinya apa? Ketika bulan Ramadan dia sembarangan tetap berbuat dosa, enggak ada bedanya dengan bulan lainnya. Bulan Ramadan bukan banyak bertobat, bukan banyak istighfar, bukan banyak ibadah, malah dia berbuat maksiat. Nah, orang kayak begini enggak diampunin dosanya. Malaikat gergetan, ya. Ya, malaikat gergetan yang begini nih. Kata malaikat, amin ya Nabi, amin. Aminin juga sama Nabi. Masya Allah. Nah, kita jangan sampai ini datang Ramadan biasa-biasa aja. Waman adraka abawahi, dan siapa yang mendapati 2 ibu bapaknya, au ahada umma, atau salah satu daripada keduanya, falam yabirra umma, lalu dia enggak berbakti kepada 2 ibu bapaknya, famata, lalu dia mati, fadakhala nar, maka dia masuk neraka. Fa abadallahu, lalu Allah Ta'ala, ya, jauhkan dia dari rahmatnya. Kul, katakanlah amin, amin. Fakultu, maka aku berkata amin. Jadi ada orang bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, ya, dia enggak bakti sama orang tuanya, marahan sama orang tuanya, kesel sama orang tuanya. Malaikat kesel sama orang ini, lalu itu dia mati masuk neraka. Allah jauhin dari rahmat Allah. Kata malaikat, aminin ya Nabi. Kata Nabi, amin. Masya Allah. Jadi oleh karenanya masuk Ramadan kita berbuat baik, diantaranya apa? Sama orang tua, tambahin bakti kita kepadanya. Jangan sampai kita enggak bakti. Jangan sampai kita sama orang tua berkelahi, emang. Nauzubillah. Baik-baikin, cari ridhonya, cari senengnya, jauhin murkanya, apalagi masuk Ramadan. Wa man zukirta indahu, dan siapa saja yang engkau disebut di sisinya, falam yusalli alaika, kemudian dia tidak berselawat kepada engkau ya Rasulullah, famata, lalu dia mati, fadakhala nar, lalu dia masuk neraka, fa'abadahu Allah,
maka Allah Ta'ala jauhkan dia dari rahmatnya. Kul, katakan amin, amin. Fakultu amin, aku katakan amin. Masya Allah. Jadi ini dari alasan di sini nih, yang ketiga ini ada nama Nabi disebut lalu dia enggak mengucapkan salawat kepada Nabi. Ada ulama berpendapat bahwasanya yang mengucapkan salawat ketika Nabi disebut itu hukumnya wajib. Ada yang berpendapat begitu dengan dalil ini. Maka oleh karenanya jangan sampai nama Nabi disebut kita enggak bersalawat sama Nabi. Ini malaikat marah banget ya. Kalau ada orang yang kayak begini lalu keburu mati, kata malaikat ya, lalu dia masuk neraka, amin, amin, biar dia masuk neraka, masuk itu begitu. Masya Allah. Jadi oleh karenanya kita nanti ini masuk Ramadan atau kapan aja ya, kita usahakan tingkatin kebaikan kita sama orang tua kita, dan dalam Ramadan jangan sampai kita nggak diampunin dosa. Wallahu a'lam bishawab. Wa Muhammad bin Mansurin As-Sam'ani. Allah